Film dimulai pada tahun 1952 di sebuah kastil di mana ada dua orang biarawati yang sedang mencari sebuah pusaka untuk menghentikan iblis jahat yang telah meneror dan membunuh para biarawati di sana. Mereka adalah Suster Wana dan Kepala Biarawati yang merupakan suster terakhir yang masih hidup. Ketika Kepala Biarawati meminta Suster Wana untuk menunggu di luar dan mendoakannya, tiba-tiba sebelum ditarik oleh roh jahat, Kepala Biarawati memberikan kunci kepada Suster Owana untuk secepatnya lari dari tempat jahanam itu. Sesampainya di ujung kamar menara, Mbak Wana pun memutuskan untuk bunuh diri agar roh tersebut tidak merasuki dirinya dan menjadikannya wanita yang suka joget-joget di TikTok. Keesokan harinya, saat petugas GoFood bernama Frankie mengantarkan persediaan makanan, dia pun terkejut saat melihat Suster Owana tergantung tepat di depan pintu, dan itu sangat mengerikan. Dan inilah alur cerita film The Nun, bukan The Nun. Scene berpindah ke Vatikan, di mana kita akan melihat seorang pastor yang khusus menangani kasus-kasus mistik bernama Bapak Burke, yang mana setelah kejadian tadi dirinya diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Tak sendiri, beliau akan ditemani oleh suster yang belum verify alias belum disumpah bernama Irene. Tak ingin membuang waktu, Burke dan Irene pun langsung capcus ke rumah Frankie untuk mengantarkannya ke tempat kejadian perkara. Frankie sendiri sebenarnya sering diteror oleh hantu di gereja tersebut dikarenakan pernah colek, dan di sana dia sering ngintipin suster-suster, dan setelah itu dia selalu dimimpikan hal-hal aneh yang membuat hidupnya tidak tenang. Tiba-tiba ternyata itu adalah Burke dan Irene yang baru saja datang untuk memintanya mengantarkan mereka. Dan di sini pun Frankie agak males untuk mengantarkan mereka karena dia sedang capek. Selama ini dia cuma tidur, makan, dan colek. Dan si biarawati pun untuk menggoda si Frankie, akhirnya dia mau untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, Frankie pun menunjukkan mayat Suster Owana yang diawetkannya menggunakan boraks di ruang pendingin untuk kemudian diperiksa oleh Bapak Burke. Di situ beliau mengambil kunci yang dipegang oleh si mayat lalu menguburkannya dengan layak. Dan di sini ada sebuah momen ketika Irene melihat sebuah lonceng lengkap dengan tali yang terikat pada peti, di mana itu merupakan budaya mereka untuk mengingatkan orang-orang bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Setelah itu, Frankie pun menunjukkan lokasi dia menemukan mayatnya, di mana Burke merasa heran saat melihat bekas darah si mayat masih segar, yang pada kejadian tersebut sudah terjadi selama beberapa minggu yang lalu. Tak ingin ambil pusing dengan itu, mereka pun langsung masuk ke biara untuk bertemu dengan suster kepala. Maksud aku dengan kepala suster. Dan setelah sedikit perdebatan, akhirnya Bapak Burke dan Irene pun diizinkan untuk melakukan investigasi dimulai pada hari esok. Untuk itu, mereka pun pergi istirahat di penginapan biara dan Frankie sendiri disuruh untuk pulang dan kembali lagi dalam beberapa hari ke depan. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika Frankie dalam perjalanan pulang, sudah bisa ditebak bahwa seperti film horor pada umumnya, Frankie pun mengalami kejadian horor di mana dia melihat seorang biarawati di tengah hutan untuk kemudian diikutinya, dan disinilah letak kesalahannya. Nah, beruntung dia selamat dan segera pergi dia dari sana.
Sementara itu Bapak Burger dan Airin terlihat sedang makan malam dengan kacang sangrai, ikan teri, sambal terasi, dan lain-lain yang bisa dikatakan mereka sharing curhat mengenai paranormal experience mereka yang sempat collab bersama Kang Ujang Bustomi. Setelah wareg, mereka pun terus bobo di kamar terpisah. Film pun berlanjut di episode berikutnya. Buat kalian semua yang suka dengan film alur cerita ini, alangkah baiknya kalian untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya agar terus bisa mendapatkan notifikasi di alur cerita film di Room Movie. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.